Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Zezignesia Education. Oke, baik. Setelah tes bakat skolastik dinyatakan lulus, tahap berikutnya adalah tes seleksi substansi atau seleksi wawancara. substansi. Oke. Nah, dalam seleksi substansi ini dilaksanakan online atau offline kemarin? Untuk pelaksanaannya itu kita awalnya mengira akan offline, soalnya pada saat mengisi formulir pendaftaran, di situ ada kolom untuk memilih daerah untuk melaksanakan wawancara. Jadi saat itu saya memilih Kupang, tapi Oh, oke. ternyata pelaksananya melalui online. Seperti itu. Selama online itu apa yang dari teknis dulu nih? Apa yang Mbak Dewi persiapkan? Jadi untuk teknisnya sendiri itu adalah yang pasti ada laptop ya, terus apalagi ya, pokoknya device untuk mengikuti ujian online lah pada umumnya. Terus usahakan kita berada di daerah, di tempat yang internetnya itu stabil. Soalnya kemarin itu saya sempat terputus Nah, koneksinya. ini dia. Iya. Sharing pengalaman terputus Hmm. gara-gara apa dan gimana. Buat yang mau tes wawancara gimana nih tipsnya? Teknisnya dulu. Iya, iya, ya. Jadi kebetulan di rumah saya kan belum ada WiFi, jadi saya memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga yang kebetulan punya WiFi. Tapi walaupun saat di tempat yang punya WiFi, tetap saja internetnya itu agak lemot dan sempat terputus kemarin. Tapi syukurnya dimaklumi sama interviewer, walaupun sebenarnya kita usahakan menghindari hal-hal seperti itu karena yang pasti sangat mengganggu juga gitu. Oke. Jadi apa namanya? Ya paling penting ya koneksi internet ya yang Iya, harus koneksi internet benar-benar dipersiapkan dengan baik. dipersiapkan. Oke. Lalu ini yang paling menarik nih, setelah mewawancara Ya, betul. ditanya apa aja? Oh ya, jadi untuk wawancara ini memang dibilang benar-benar menurut saya tahap seleksi yang paling susah karena saya persiapannya itu cukup lama ya, soalnya jarak waktu dari pengumuman seleksi tahap 2 atau Substansi. seleksi bakat Oh, skolastik tes bakat sampai ke skolastik ya. wawancara itu cukup lama, sekitar hampir 2 bulan. Jadi 2 selama dua bulan. bulan, iya, karena ada kemarin ditunda, Kak, ditunda. Iya. Jadi selama hampir 2 bulan itu saya nonton YouTube, jadi saya pantengin terus pokoknya channel Kak Asep. Ya, saya nonton semua videonya. Terus saya belajar, lalu sampailah di saat saya kebetulan dapat jadwalnya di tanggal 27 27. jam 4 sore. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri kemarin saya agak delay mungkin karena tergantung interviewernya ya, atau mungkin mereka sedang mewawancarai orang yang sebelum Peserta saya sebelumnya, juga. iya betul. Ya, jadi kemarin saya masuk ke meeting room, itu saya menunggu 2 jam. Saya standby di depan Oh, laptop 2 jam. Karena itu memang oh, syarat dari ininya. oke. Ya. Kita harus standby 2 jam sebelum jadwal kita. Walaupun kemarin delay lagi, jadi saya harus menunggu sekitar 2 jam lebih di meeting room. Sambil Oke. belajar-belajar juga sih, begitu. Lalu untuk durasi wawancaranya hampir 1 jam, Kak, Hampir tapi 1 jam. mungkin kayaknya kemarin lebih deh, karena Lebih. sepertinya agak lebih dari 1 jam, Kak, soalnya ada kendala kemarin di koneksi internetnya. Jadi saya harus Ya. keluar terus sambung lagi seperti itu. Oke. Nah, wawancaranya ada berapa orang yang wawancara? Ya. Untuk wawancara tahap 1 di tahun 2022 itu ada 3 orang. 3 Dan orang. kalau tidak salah ya, berdasarkan pertanyaan yang mereka berikan, kemungkinan salah satunya itu adalah ahli di bidang pariwisata. Yang Oh, kedua oke. adalah psikolog. Kemudian yang ketiga itu adalah orang dari LPDP. Oke, Seperti itu. oke. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Jadi kemarin saat mulai wawancara itu, interviewernya menggunakan bahasa Inggris, tapi Oh, memang ya menggunakan bahasa langsung. Inggris, langsung bahasa Inggris, Kak. Jadi kemarin agak
Iya, jujur agak belepotan saya ngomongnya. Tapi Tapi udah tahu kan sebelumnya kalau LN itu pakai bahasa Inggris. iya, saya memang Nah, sudah tahu sih. Jadi saya udah nah, siapin juga. ya. Terus walaupun belepotan kemarin saya jawabnya, tapi saya tetap apa ya tetap maksa diri saya gitu untuk bisa ngomong. Kemudian saat masuk ke wawancara kedua, saya merasa bahwa sepertinya saya sudah nggak bisa deh pakai bahasa Inggris karena ada beberapa Oh, poin yang menurut saya kurang bisa saya sampaikan dengan baik dalam bahasa Inggris. Kemudian saya meminta izin untuk menggunakan bahasa bahasa Indonesia dan Indonesia. diperbolehkan kok oleh pewawancaranya. Oh, gitu. Ya, jadi Menarik, menurut menarik, menarik. saya ya, jadi menurut saya intinya adalah kita tetap mengikuti menggunakan bahasa Inggris. Maksudnya adalah kita tetap punya usaha gitu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Intinya jangan langsung menyerah gitu. Seperti itu, Kak. Pertanyaan pertama yang ditanyakan pakai bahasa Inggris apa? Yang pertama itu adalah saya disuruh untuk memperkenalkan diri. Saya langsung ditanya, please introduce yourself, your family, terus apa lagi ya, background pendidikan seperti itu. Itu pertanyaan pertama sih dalam bahasa Inggris. Oke, berarti Hmm. memperkenalkan diri ya. Iya. Saya pernah beberapa kali, bukan wawancara sih, cuman sekedar latihan-latihan aja gitu ya, karena saya bukan pewawancara LPDP, Hmm. tapi beberapa orang beberapa orang kadang suka pengen yang daftar juga latihan gitu kan. Nah, memperkenalkan dirinya itu kadang memperkenalkan keluarga, tanggal lahir, hobi gitu. Kalau Mhm. versi Mbak Dewi itu kalau perkenalan diri yang benar itu seperti apa? Baik, Kak. Sejujurnya saya juga mendapat apa ya, karena saya menonton video-video termasuk dari Kak Asep, kemudian saya merangkum bahwa untuk perkenalan diri itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Misalnya untuk beasiswa, jadi lebih ke hal-hal inti saja Mm-mm. seperti nama, asal, kemudian latar belakang pendidikan dan dijelaskan juga tentang jurusannya. Lalu bisa dimasukkan juga tentang pekerjaan kita kalau jika sudah bekerja atau kegiatan kita saat ini. Seperti itu Oke. saja sih Kak, perkenalan diri saya Oke, kemarin. berarti simple saja gitu ya. Ya, sangat simpel. Oke, oke. Dan itu full menggunakan bahasa Inggris untuk jawabannya itu. Ya, itu menggunakan bahasa Inggris walaupun belepotan Kak. Oke, oke, oke. Setelah memperkenalkan diri, apa lagi? Lalu pertanyaan yang kedua itu saya langsung ditanya mengenai penelitian saya pada saat S1. Oh gitu. Iya, tanpa basa-basi langsung ditanya. Dan jujur saja saya lupa Kak, bahkan judulnya pun saya lupa. Tapi ternyata karena pada saat mengisi formulir pendaftaran kan kita diminta untuk Iya, ya kan, untuk mengisi penelitian atau riset apa saja yang pernah kita lakukan iya, dulu. iya. Saya memang memasukkan itu, tapi saya sendiri lupa karena Lupa. kelalaian saya tidak membaca ulang formulir Eh, pendaftaran. Jadi saya Oh, tidak menyangka bahwa informasi itu juga akan ditanya lagi saat wawancara. Jadi memang harus benar-benar membaca lagi formulir pendaftaran. berarti salah satu poin penting persiapan wawancara itu membaca formulir yang sudah dibuat. Iya, betul, Kak. Bahkan dari kapan sih, misalnya waktunya itu kapan, tahun berapa kita melakukan itu, apa judulnya, atau apa sih hasil penelitiannya itu ditanya, Kak, sampai metodenya. Dan saya lupa. Oh, jadi Ya. jadi jadi ditanya seputar skripsi seputar itu. Gimana, Kak, di sini Iya. hujan, sorry, maaf. Oh, jadi ketika skripsi, apa namanya, pertanyaan tentang skripsi, itu ditanya seputar metode kapan pelaksanaan penelitiannya begitu? Iya, seperti itu, Kak. Nah, itu Mbak Dewi Judulnya. katanya lupa. Itu gimana bilangnya? Jawabnya? Tapi saya putar otak sih, Kak. Heeh. Eh, dan syukurnya interviewer memberi petunjuk judulnya. Kemudian saya mulai mengingat-ingat, oh ternyata tentang ini. Kemudian saya mulai mencari-cari apa ya Kak, seperti ide gitu untuk menjawab pertanyaan dari wawancara itu. Dan puji Tuhan sih saya akhirnya bisa menjawab. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu itu betul apa enggak ya sesuai dengan skripsi saya seperti itu. Oke, oke, oke. Artinya, kalau sambil buka file nggak akan sempet ya? Nggak akan sempat, nggak sama sekali nggak bisa sih Kak. Karena Jadi, kan memang sebelum interview itu kita juga ini apa mengecek ruangan ya 360 derajat. Jadi memang nggak ada oh,
kita nggak akan bisa menyimpan file-file di sekitar kita. Judul, kemudian tahun Judul, penelitian, ya, metode metode penelitian, penelitian, hasilnya. hasilnya. Ya, kemudian saya juga ditanya mengenai teori, beberapa teori yang berkaitan dengan bidang pariwisata, ya Kak. Oh gitu. Iya. Oke, oke, oke. Tapi kan yang mohon maaf nih, agak sedikit apa namanya hack gitu ya. Yang dicantumkan di formulir kan hanya judulnya saja dan tahun Iya. penelitian ya tidak. Artinya kalau misalnya kondisinya misalnya kita gugup atau apa, kasarnya nih bisa aja kita ngarang metodenya bagaimana, hasilnya gimana. Yang penting kita jangan diem. Kalau gitu gimana Iya, jangan kira-kira? diam. Kalau itu kurang tahu sih Kak. Soalnya yang bertanya juga kan ahli dan mereka pasti juga tahu kan Kak. Maksudnya mereka juga sudah memiliki pengalaman mewawancarai orang. Jadi mereka pasti tahu ini yang jawabnya ngasal, ini yang Salah. berbohong. Iya, Nah, gitu. seperti itu. Oke. Jadi pengalaman saya kemarin karena jujur saya benar-benar lupa, bahkan hasilnya pun saya juga sudah lupa. Mm-mm. Tapi saya mengingat gambaran besarnya saja sih kemarin. Mm-mm. Jadi selanjutnya saya bisa apa ya istilahnya menambah sendiri. Seperti walaupun saya nggak tahu itu emang betul ada nggak sih di skripsi saya begitu. Mbak Dewi bilang lupa nggak ke pewawancara? Enggak, Oh saya nggak enggak. bilang lupa. Iya, Oh, saya tetap menjaga mimik saya bahwa saya itu paham dengan pertanyaannya, bahwa oh, saya itu apa ya mengerti gitu. Jadi saya nggak bilang lupa atau yang tiba-tiba kaget seperti itu enggak. Kita apa ya walaupun kita nggak tahu tapi kita berusaha untuk tetap stay calm dan berusaha mengangguk sambil senyum seperti itu sih Kak. Iya. oke, oke, oke. Menarik nih seputar apa namanya seputar skripsi. Skripsi ya. Oke. Dan itu full bahasa Inggris ya? Gimana Kak? Itu pakai bahasa Inggris. Apanya? Ketika pertanyaan seputar skripsi itu pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris Kak. Jadi sudah saya nggak tahu jawabannya, kemudian bahasa Inggrisnya pun belepotan, tapi saya tetap maksa pakai bahasa Inggris. Oke, Dan oke, untungnya oke. dimengerti sih sama pewawancara. Oke, 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 menarik, menarik. Oke, perkenalan diri, kemudian seputar skripsi, apalagi seputar apa lagi? Kemudian saya ditanya juga alasan mengapa saya memilih pariwisata. Nah, oke. Itu kayaknya maksudnya S2-nya ngambil pariwisata ya. Iya, S1-nya iya, S1-nya kan pariwisata, S2 iya kan pariwisata juga, artinya linear gitu ya. linear. Ya. Gimana itu jawabnya? Jadi untuk jawaban saya kemarin itu saya bilang bahwa saya berasal dari daerah pariwisata. Lalu sebagai putri daerah eh, sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk berkontribusi ke dalam bidang pariwisata, maka saya juga pada saat S1 saya memutuskan untuk mengambil pariwisata. Lalu saya ingin belajar lebih dalam lagi mengenai bidang pariwisata karena memang pariwisata adalah salah satu apa ya aspek penting dalam di Indonesia, khususnya di daerah kami. Kemudian saya memutuskan untuk S2 di bidang pariwisata lagi. Lalu kemarin itu saya memasukkan alasan yang memang berkaitan dengan pengalaman saya. Maksudnya adalah salah satu pengalaman yang memotivasi saya, yang apa ya istilahnya, hal yang dari awal itu memotivasi saya untuk mengambil pariwisata karena saya bilang bahwa pada saat tahun 2013 saya pernah mengikuti sebuah event di Labuan Bajo yang bernama Sail Komodo. Jadi pada saat itu saya hadir mengikuti eventnya dan saya melihat banyak orang asing, kemudian melihat panitia event. Dan saat itu saya merasa sangat bangga dan juga senang. Kemudian saya punya perasaan bahwa aduh saya juga mau dong jadi seperti panitia itu suatu saat nanti. Saya juga mau seperti mereka untuk berinteraksi dengan orang-orang asing. Jadi jawaban saya kemarin seperti itu. Oke, oke. Dan itu tertulis di esai? Itu juga saya masukkan di esai tapi mungkin tidak secara Terlalu rinci detail. ya. Iya, Oke, terlalu oke. detail. Jadi Seperti kalau di itu. esai mungkin umum, yang pasti itu adalah salah satu bagian dari esai juga. Iya, salah satu bagian dari esai. Oke. Usahakan menjawab yang apa ya, tidak lari jauh dari esai sih. Oke. Ditanya nggak seputar kenapa memilih negara itu, misalnya Inggris dan Australia? Kenapa nggak dalam Iya, negeri? Ditanya gitu nggak? iya kemarin saya ditanya seperti itu. Jadi saya bilang bahwa
Saya memilih luar negeri karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ada poin plus selain saya mendapatkan ilmu di bidang studi, tapi di luar itu ada poin plus yaitu adalah skill saya di bidang bahasa Inggris itu bertambah. Kemudian karena daerah pariwisata, jadi kita tidak hanya berbicara tentang masyarakat lokal, di situ pasti akan ada banyak orang, khususnya orang asing. Jadi saya juga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang asing. Yang berikut adalah negara Australia dan Inggris kan adalah salah satu negara yang paling banyak mengunjungi Indonesia, khususnya Oh, daerah ya gitu. Jadi mungkin dengan kuliah di luar negeri saya bisa belajar secara langsung interest mereka terhadap pariwisata itu seperti apa. Kemudian bisa saya terapkan di Indonesia khususnya di daerah saya. Jadi usahakan apa ya memberikan alasan yang memang konkret dan tidak terkesan mengandai-ngandai seperti itu sih Kak. oke, Misalnya kayak oh saya ingin menambah pengalaman karena mungkin karena menurut saya jawaban itu kan ya itu memang pasti ya Kak ya. pasti. Jawaban-jawaban yang pasti. Usahakan jawaban yang lebih spesifik seperti itu. Berbicara tadi menarik nih, Mbak Dewi bilang, turis ke Indonesia itu lebih banyak dari Australia dan Inggris. Itu tertulis di esai dan berbasis data tidak? Kalau itu sejujurnya saya tidak masukkan di isai, Oh tidak, oke. ya tapi kalau data sih iya karena pengalaman saya magang dulu saat di kuliah S1 dan juga saat saya di Labuan Bajo memang banyak sekali wisatawan dari Inggris dan juga Australia. Iya. Khususnya Inggris ya apalagi cukup dekat negara tetangga Oke seperti itu. oke oke. Dan lagi untuk tambahan bagi negara Australia, kebetulan khususnya dari kampus Griffith yang saya pilih itu, memang kampusnya itu sering dan pernah melatih berbagai apa ya tenaga di bidang pariwisata dari Indonesia di bidang sustainable tourism. Jadi memang perhatian kampus tersebut kepada bidang pariwisata di Indonesia itu cukup besar seperti itu. Griffith itu di kota apa, di Australia bagaimana? Di Queensland Kak, di Oh, Gold Sydney. Coast, Oh, di di Gold Queensland. Coast ya, Oke oke. Queensland. Baik baik. Oke. Nah, itu seputar apa, linearitas dan seputar studi ya. Studi ya. Apalagi? Ditanya apa lagi ya? Yang berikut adalah oh ya, kamu memilih master by coursework atau Ah, master iya. by research. Oke, Nah, good. kebetulan pertanyaan ini sepertinya saya pernah tanyakan sama kakak di kolom komentar. Iya iya. Kemudian saya mendapatkan jawaban bahwa kalau untuk bidang social science, kalau nggak salah ya kak ya, bagusnya itu memilih yang master by coursework That's right. karena ya dan juga kemarin saya bilang bahwa apa ya, jika saya langsung memilih master by research dengan ilmu yang saya punya sekarang, sepertinya saya rasa masih belum cukup jika saya langsung melakukan penelitian. Jadi saya perlu eh, belajar lagi tentang ilmu tersebut atau teori tersebut dengan mengikuti coursework dalam kelas. Lalu baru saya bisa turun ke lapangan dengan melakukan research saat penulisan tesis nanti. Seperti itu, Kak. Artinya Mbak Dewi udah tahu sebelumnya ya, ada master by coursework atau master by research sebelum wawancara itu? Iya, saya sempat bertanya sih, kalau nggak salah di channel kakak. Iya Dan iya kakak iya. saat itu juga menjawab melalui video. Iya 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 Iya. iya. Nah, ini kan, buat teman-teman kan kadang ya kalau ditanya kayak gitu aja nggak tahu gitu kan Mm-mm. perbedaan master by course by research gitu kan, Iya, ya. artinya dia nggak niat gitu kan Iya, buat betul, Kak. belajar kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Apalagi posisinya belum dapat LOA, artinya kan belum Iya, apa-apa gitu belum kan. Oke. apa-apa. Mhm mhm mhm, good. Jadi setidaknya kita apa ya punya usaha untuk mencari tahu tentang program yang kita pilih. Betul betul. Oke, apalagi? Oh ya, Kak. Eh, masih pertanyaan seputar negara tujuan dan universitas tujuan. Saya juga ditanya, kamu kan belum punya LOE, lalu Nah, iya. usaha apa sih yang kamu sudah buat sampai sekarang ini? Heeh heeh. Itu. Kemudian saya bilang bahwa saya sudah mengontak supervisor Mhm. gitu. Sebenarnya bukan supervisor sih Kak, tapi lebih ke program director Oh, dari program director. ya dari bidang studi yang saya tuju. Tiga-tiganya? Kemudian
Iya, ketiga-tiganya. Saya bertukar informasi, saya bertanya apakah perlu mengontak supervisor, tapi jawabannya nggak perlu. Soalnya ada beberapa kampus, khususnya Griffith, yang mensyaratkan nilai tertentu. Artinya kredit poin tertentu itu harus dicapai, baru kita bisa menulis tesis. Betul, betul, Seperti itu, betul. Di Kak. Inggris Ya. seperti itu. Iya, Di Inggris jadi seperti itu. disarankan untuk tidak Tidak dulu. mengontak supervisor. Iya, jadi saat kita berkuliah, kemudian di saat kita bisa mencapai nilai minimal untuk menulis tesis, barulah kita bisa mengontak supervisor. Seperti itu. Oke, Kemudian saya oke. juga bilang bahwa selain itu saya juga sudah sempat mengunjungi website kampus, kemudian bertukar informasi dengan para mahasiswa yang sedang belajar di sana, ataupun mencari info dari para alumni melalui akun YouTube ataupun Instagram. Seperti itu usaha saya. Oke, oke, oke. Tapi belum mendaftar ya? Iya, belum mendaftar, Kak. Karena memang dari syarat TOEFL-nya itu kan kita harus pakai IELTS. Jadi memang belum punya. Jadi nanti akan mengikuti pengayaan bahasa dulu, baru bisa mengikuti tes IELTS untuk mendaftar ke kampus. Oke, 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 oke. Berarti, nah ini juga menghubungi program director itu sebelum wawancara. Iya, jauh hari sebelum wawancara. Jadi tepat setelah saya dinyatakan lulus tes bakat skolastik, saya langsung menghubungi program direkturnya. Inisiatif dari siapa? Maksudnya dapat info dari mana? Saya menonton ini sih Kak, dari video-video yang saya tonton seperti itu. Oke, Gimana jadi sih maksudnya ya tahap selanjutnya itu apa oke, setelah kita ini biar nanti semakin menguatkan bahwa kita tuh oke, punya niat untuk melanjutkan studi di luar negeri. oke, Kemudian kemarin saya pikir aduh ngontak supervisor gimana sih maksudnya saya soalnya belum punya gambaran untuk nanti tesisnya seperti apa. Setidaknya kita punya apa topik besarnya sih Kak. Jadi untuk judulnya mungkin belakangan ya, tapi setidaknya kita punya topik gitu. Kemudian setelah saya menonton berbagai video di YouTube, kemudian saya putuskan untuk mengontak melalui email. Kemarin saya nonton juga sih dari video kaset juga cara ngontak supervisornya itu gimana. Seperti itu. oke, oke. Apa namanya, pada saat ngontak itu, pada saat ditanya kontak Mm. itu, apakah diminta share screen kah bukti kamu email? Kemarin puji Tuhan saya enggak, tapi saya Oke, persiapkan. Saya persiapkan screenshot-nya. screenshot-nya. Saya cetak dan juga saya siapkan di file di laptop. Jadi untuk Mhm, berjaga-jaga mhm, mhm. seperti itu. Kalau dulu saya benar-benar diminta gitu, Oh iya apa iya. namanya, mana saya lihat Bukti. bukti bukti emailnya, Iya dan karena saya juga nonton YouTube sebelumnya disarankan untuk di-print, akhirnya saya print dan iya. saya kasih gitu, "Ini loh Iya. bukti itunya." Nah, kalau online kan nggak, tetapi nggak diminta untuk share screen ya? Iya, saya nggak diminta untuk share screen. Oke, oke, oke. Tapi tetap saya siapkan sih Kak. Oke, oke. Iya. Apalagi pertanyaannya? Oh iya ya Kak, yang berikut adalah pertanyaan dari psikolog mungkin ya. Saya Mhm. ditanya mengenai pengalaman terberat dalam hidup dan ini jujur mungkin apa ya, memang benar-benar menguji mental saat itu dan menguji emosi juga karena mungkin jawaban saya saat itu cukup personal ya, Mhm. artinya memang sangat berat dalam hidup saya. Jadi yang pasti kan mungkin agak menguras air mata, tapi saat itu saya menahan. Oh, Saya ya setelah saya menonton YouTube dan dibilang bahwa usahakan kita jangan terbawa emosi dan jangan terbawa oh. perasaan. Jadi mau bagaimanapun menyakitkannya pengalaman itu, kita tetap harus stay calm dan tetap fokus seperti itu. Ini menarik, pertanyaan psikolog ini tentang, Mhm, terberat. Udah mhm. dipersiapkan atau enggak? Jujur Kak, saya sama sekali nggak nyiapin jawaban untuk pertanyaan itu. Jadi memang saat itu Oh, benar-benar dadakan dan jujur saja, saat saya pertama kali berhadapan dengan para interviewer, saya benar-benar blank dan jadi jawaban yang saya siapkan sebelumnya itu sepertinya apa ya, kayak buram semuanya sih. Jadi saat itu saya memang benar-benar menjawab dari hati saja sih Kak. Maksudnya iya, tanpa ada bahasa yang dipermanis. Memang benar-benar jujur, murni oke. jadinya. Iya. Oke, oke, oke. Tadi katanya ada pertanyaan yang nggak bisa pakai bahasa Inggris, tentang apa?
Itu yang pengalaman terberat itu, Kak. Oh, Jadi yang pengalaman saya terberat. udah berusaha menjelaskan pakai bahasa Inggris, tapi mungkin ada beberapa poin yang kurang saya bisa ekspresikan dengan Hmm. baik. Ada kata-kata Oh, tertentu yang mungkin saya nggak tahu saat itu dalam bahasa Inggris. Jadi agak nanti jadinya berbeda lagi artinya, Kak. Mungkin nanti jadinya salah tangkap. Jadi saya minta izin. Saya bilang bahwa may I speak in bahasa, terus kata interviewernya no worries, it's okay. Lalu saya lanjutkan dengan bahasa Indonesia. nah ini clue-nya. Artinya ketika meminta izin juga menggunakan bahasa Inggris gitu ya? Bahasa Inggris, ya. Iya, iya, iya. Setelah dapat, artinya nih buat teman-teman kalau misalnya kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Inggris, maksudnya belum begitu lancar dan kesulitan Mhm. menjawab, ada usaha terlebih dahulu menjawab Iya. di tengah-tengah, baru minta izin, yaitu pakai bahasa Inggris izinnya gitu ya. Astaga, jaringan. Oh, Mohon maaf, Kak. Sepertinya jaringannya ini tadi. sekarang udah tenang lagi belum? Iya, udah, Kak, udah. Oh, oke, oke, oke. Ya, jadi artinya kalau misalnya ketika bertanya di tengah-tengah kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, boleh izin terlebih dahulu, itu diperbolehkan gitu ya. Iya, diperbolehkan, tapi tetap minta izinnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi saat diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, barulah kita berbicara bahasa Indonesia. Mohon maaf nih, dari awal perkenalan pakai bahasa Inggris sampai diizinkan pakai bahasa Indonesia itu kira-kira dari setelah berapa menit atau misalnya setelah 50% sebelumnya pakai bahasa Inggris baru sisanya pakai bahasa Indonesia, atau bagaimana ya? Maksudnya apakah cuma perkenalan doang kah yang bahasa Inggris? Sorry, maksud saya setelah berapa menit wawancara baru minta izin pakai bahasa Indonesia? Jadi kemarin saya meminta izin untuk menggunakan bahasa Indonesia saat masuk ke interviewer yang kedua. Mhm. Setelah pertanyaan yang kedua. Jadi kemungkinan 50% ya, Kak, ya. Oh. Setelah setengah jam lebih Oh, setelah kira-kira. setengah jam lagi. Ya. Nah, maksud saya tanya gini, artinya, kita takutnya salah tangkap nih buat Iya, teman-teman ya. yang lain. Misalnya ketika jawab pertanyaan pertama agak kaku, langsung minta izin, enggak Hmm. gitu ya? Oh, enggak. Saya tetap Nah maksa diri saya sampai benar-benar nggak bisa. nah, Ya. artinya di sini saya menekankan bahwa setelah 30 menit sekitar 50% berbicara pakai bahasa Bahasa Inggris, Inggris. baru meminta izin dan itu pun pas yang benar-benar Ya, saya pertanyaannya benar-benar sulit nggak bisa, agak vocabulary-nya sulit. gitu. Ya. Nah, setelah itu, lanjut lagi pakai bahasa Inggris atau selebihnya pakai bahasa Indonesia? Setelah saya dipersilakan menggunakan bahasa Indonesia, saya melanjutkan pakai bahasa Indonesia sampai akhir Mmm, wawancara. tapi pertanyaan dari interviewer-nya nanyanya lanjut pakai bahasa Indonesia? Iya, pakai bahasa Indonesia semuanya. Oke, oke, oke. Baik. Apalagi yang ditanya psikolog selain itu? Selanjutnya adalah itu pertanyaan seputar pengalaman terberat itu. Setelah saya Mhm, menjelaskan, kemudian saya ditanya lagi, "Apa yang kamu pelajari dari situ?" Jadi, hmm. usahakan saat kita menceritakan pengalaman terberat itu jangan hanya menceritakan pengalaman beratnya saja, tapi usahakan dengan memberikan hal apa yang kita petik dari pengalaman Itu itu. clue-nya, itu Itu clue-nya. sih yang penting menurut saya. Karena kadang-kadang terjebak ketika berbicara tentang Ya, pengalaman terberat. Mohon maaf nih, kalau saya ya, baca-baca, biasanya orang terjebak itu malah menceritakan sisi negatifnya negatifnya. dan si pewawancara tahu, "Wah, ini orang kayak gini nih, kayaknya Iya, ya, nggak layak nih," gitu kan. Benar iya. tidak seperti itu? Iya, betul, Kak. Nah, Dan berangkat dari pengalaman saya kemarin, mhm, sebaiknya saya, apa ya, jelaskan saja apa pengalaman terberat saya. Jadi, saya itu gagap, dan gagap itu karena saya sering mencontoh cara bicara teman saya saat saya kelas 3 SD dulu. mmm, Jadi memang saya itu gagap karena kelalaian saya sendiri dan kesalahan saya sendiri. Namun dari kesalahan itu ternyata saya gagapnya keterusan sampai saat ini, gitu. Dan memang gagap itu, apa ya, membuat kondisi saya itu mental, khususnya mental sangat terganggu, khususnya saat di sekolah. Sampai di bangku kuliah, saya sangat down saat itu karena saya takut dibully, saya takut tidak diterima oleh teman-teman saya yang satu kelas dan saya pada saat itu. Kemudian saya mulai bangkit, saya mulai jujur sama teman-teman dan juga sama dosen bahwa saya itu gagap, ternyata saya malah disupport sama teman-teman. Kemudian dari situ saya belajar bahwa, apa ya,
jangan menjadikan kekurangan itu untuk alasan kita untuk mundur, dan juga hati-hati sih dalam berucap dan bertindak. Mungkin hal yang menurut kita kecil itu ternyata dampaknya akan begitu besar. Nah, Seperti itu. Dan kemarin saya sempat disentil sama psikolognya bahwa, karena oh berarti kamu tuh gagap karena kesalahan kamu sendiri, karena kamu suka ini, apa namanya, meniru cara teman iya, kamu. Terus saya bilang, iya Bu, mohon maaf, saat itu saya masih kecil, maksudnya tanpa ada niat membuli. iya. Karena saya masih kecil, saya masih belum mengerti apa-apa. Seperti itu, Kak. Oke, 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 sangat menarik ini dari, psikolog. Psikolog itu fokus satu pertanyaan itu lalu membedah lagi atau ada topik Iya, lain tentang itu? kemudian ada topik lain lagi, yaitu saya ditanya, "Kamu kan kuliahnya 5 tahun, itu kenapa?" Mmm, Iya, itu emang, aduh kemarin tuh saya bingung Kak, cara jawabnya, gimana ya cara jawabnya. Kemudian saya bilang bahwa, "Iya Bu, memang saya benar kuliah 5 tahun, tapi dalam 5 tahun itu ada proses panjang yang saya lalui, di mana saat semester 8 itu, di saat di fakultas lain atau di kampus lain, semester 8 itu mahasiswa sudah sibuk menulis deskripsi. skripsi. Tapi untuk fakultas kami, semester 8 itu kami baru mulai magang, dan kami itu magang Mmm, selama 6 bulan full time. Jadi memang benar-benar ada alasan yang cukup kuat mengapa saya sampai kuliah 5 5 tahun. Lalu tahun. ya, kemudian saya, bekerja part-time saat selesai magang, lalu saya sempat meninggalkan skripsi, saya down saat itu, apalagi saat itu pandemi Covid mulai menyerang. Tapi kemudian saya bangkit lagi, saya mendekatkan diri dengan teman-teman, dan kemudian mendapatkan kembali motivasi saya, seperti itu. Tapi kalau boleh tahu rata-rata kelulusan di, program S1-nya kemarin memang berarti paling cepat itu, 9 semester ya? Kalau semester 8 baru magang? Iya, khususnya di program Jadi studi kami. heeh, Dan heeh. memang yang lulusnya itu tepat sampai 8 semester itu sekitar 20-an saja sih, Kak. Nggak sampai lebih dari 20. Oke, oke, oke. Baik, baik. Jadi, ketika ada hal-hal yang mungkin agak menjanggal itu pasti nanti Mhm. ditanyakan gitu ya? Iya, pasti ditanyakan. Mhm, 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 mhm. Dari apa namanya, dari tadi tentang, pengalaman telat kuliah bukan telat ya, artinya memang, 5 tahun itu 5 tahun. iya, hal apa yang harus kita hindari ketika menjawabnya itu? Misalnya siapa tahu ada teman-teman yang lain juga yang punya pengalaman yang sama atau bahkan lebih dari 5 tahun gitu kan Mhm. lulusnya. Nah, kira-kira cara menjawabnya itu bagaimana? Sejujurnya saya sendiri tidak bisa, apa ya, memberikan saran jawabnya itu seperti apa, tapi berdasarkan pengalaman saya kemarin, usahakan memberikan alasan yang kuat. Maksudnya adalah yang masuk akal gitu, kenapa kita sampai kuliahnya itu molor. Dan juga yang berikut adalah, kita mengakui kelalaian kita, artinya kita tidak, apa ya, berkelit lidah atau, apa ya, 5 tahun itu kan karena ini, tapi kita dengan tetap rendah hati mengakui kelalaian kita, seperti itu. Yang berikut adalah, Mmm, kita tetap bilang bahwa kita tuh punya usaha. Jadi bukan karena 5 tahun terus kita itu bersantai-santai, tidak, tapi kita tetap punya usaha dan niat untuk bangkit, seperti itu. oke, oke, good, good, good. Jadi apa namanya, ada pengakuan dari kita Pengakuan, pokoknya ya, dari situ ya. ya. Oke, ada lagi topik yang lain? Oh ya, saya juga ditanya, Kak, saya kan belum punya kerja gitu, Mhm, mhm, punya mhm. sampai sekarang, dan memang pasti, apa ya, aduh maaf, Kak, kenapa? Hah? Iya, nggak apa-apa. Sebentar, Kak. Kenapa? Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Mohon maaf, Kak, ada gangguan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kaget soalnya. Ya, heeh. Lalu yang berikut saya, apa ya tadi? Pengalaman kerja. Oh ya, saya kan belum punya pengalaman kerja sampai Nah, ini sekarang, menarik dan ini. memang ya, dan memang kan mungkin loh kok nggak kerja padahal udah bertahun-tahun setelah lulus gitu. Jadi saya bilang bahwa iya Pak, memang saya belum punya pengalaman kerja sampai sekarang. Tapi selama saya kuliah itu sampai sekarang ini saya juga, apa ya, mencari, mengikuti berbagai kegiatan seperti magang ataupun menjadi daily worker di hotel, dan juga
saya juga tetap berusaha kok untuk mencari kerja, tapi karena memang belum ada yang menerima saya dan belum ada bidang yang mungkin sesuai dengan keinginan saya, jadi saya memutuskan untuk mengajar bahasa Inggris gitu. Jadi saya tetap bilang bahwa di sela-sela waktu saya selama nganggur itu saya tetap punya aktivitas. Jadi tidak selamanya kita bilang bahwa oh selama ini saya nganggur, saya nggak ngapa-ngapain seperti itu. Tipsnya apa ketika ditanya pengalaman kerja, artinya ada gap setelah lulus sampai sekarang belum bekerja? Mungkin dari saya kemarin itu adalah bilang bahwa memang kita mengakui dulu Mengakui bahwa dulu. ya bahwa memang Pak saya sampai sekarang belum punya pekerjaan, tapi Ya, kita tetap bilang bahwa kita punya usaha untuk mencari gitu dan memang mungkin belum diterima atau bukan rezeki kita, tapi yang berikut adalah kita tetap mengatakan bahwa kita punya aktivitas, misalnya kontribusi, misalnya mengikuti kegiatan sosial, mengikuti organisasi, atau intinya adalah kita tetap punya aktivitas di saat kita nganggur itu, oke, seperti itu, Pak. oke, oke. Baik, apalagi? Oh iya, saya juga ditanya oleh interviewer yang ketiga bahwa komitmen saya untuk kembali ke Indonesia. Nah, ini dia. Ya, pertanyaannya yang pertama saat itu adalah kalau kamu ditawarkan untuk bekerja di luar Luar negeri, negeri. apalagi dengan gaji yang lebih tinggi itu kamu Nah, gimana? Ya, jadi jawaban saya kemarin itu seperti ini sih. Saya dari kecil, dari saya TK sampai saya saat ini 25 tahun, saya tuh ada di sini, di negara Indonesia, dan orang tua saya juga di sini. Lalu dari rangkaian panjang hidup saya itu sampai saat ini, di situ ada orang-orang yang berjasa, yang terlibat dalam dalam hidup saya. Jadi saya harus kembali dan mengembalikan semuanya itu kepada orang-orang itu. Seperti itu sih, Kak. Jadi mau bagaimanapun indahnya negeri luar sih, tetap saya harus kembali ke daerah saya. Karena di luar negeri saya nggak punya siapa-siapa yang maksud yang perlu yang punya utang budi gitu Kak, yang perlu saya balas, enggak. Jadi saya harus kembali ke Indonesia, seperti jadi itu. jadi intinya, alasan yang memperkuat kenapa kita nggak akan kerja di luar negeri gitu ya? Iya, iya, ya Oke, betul Kak. oke, oke. Apalagi itu dari wawancara Lalu ketiga? yang berikut adalah ditanya, "Kamu yakin nggak kamu bisa kuliah S2 selama 2 tahun? Mhm, Melihat S1 kamu kan 5 tahun, mhm, apalagi S2 loh, maksudnya dengan tingkatan yang lebih rumit, apalagi di luar negeri, kamu bisa 2 tahun." mhm. Gitu. Kemudian saya bilang bahwa, "Iya Pak, saya memang S1-nya 5 tahun, tapi dari situ saya belajar. Saya belajar dari pengalaman saya itu. Sehingga selanjutnya saya harus bisa memanage waktu saya dengan lebih baik." Begitu. Jadi saya berkomitmen sekali bahwa saya harus kuliah S2 selama 2 tahun, di mana itu adalah syarat yang diberlakukan oleh pihak LPDP. Jadi semakin saya berada di bawah tekanan, semakin saya mempush diri saya untuk bisa keluar dari situ. Bener. Seperti itu jawaban saya kemarin, Kak. Oke, oke. Ya, Jadi meyakinkan ya, pasti itu meyakinkan. ditanya, Ya, garansinya kita bisa lulus tepat waktu gitu iya, ya. iya. Oke, karena kalau Heeh. lulus lewat dari 2 tahun ya, beasiswanya Di nggak akan iya, dicabut lagi. ditanggung sendiri, iya. Iya, gitu. Iya, kemudian setelah itu saya ditanya lagi menyangkut komitmen kembali tadi. Saya Mhm, ditanya, tapi kan kamu anak muda, jadi anak muda itu kan punya kebutuhan untuk aktualisasi diri, mhm. misalnya foto-foto, jalan-jalan. Nanti Oh itu gitu? mengganggu, ya. Nanti itu mengganggu loh studi kamu. Itu kamu gimana cara ngadepinnya? Kemudian saya bilang bahwa iya Pak, saya mengakui bahwa sebagai anak muda yang masih dalam proses pertumbuhan seperti itu, saya pasti punya kemampuan untuk aktualisasi diri dan itu memang kebutuhan pokok menurut saya. Jadi saya harus bisa memanage waktu saya dengan baik. Di mana saya akan melakukan hal-hal tersebut selama itu tidak mengganggu studi saya. Karena saya memang belajar dari pengalaman saya sebelumnya, kelalaian saya dalam memanage waktu. Jadi untuk S2 ini saya harus memfokuskan studi itu nomor satu. Seperti itu jawaban saya kemarin. Oke, oke, oke. Iya. Baik, jadi seputar, jalan-jalan juga disinggung Iya, ya? jalan-jalan disinggung. Lalu, tapi kan dibilang juga, tapi kan nanti ada loh misalnya kejadian tak terduga yang membuat
studi kamu itu lebih dari 2 tahun, misalnya ada bencana, itu kamu gimana Nah, ya. ngatasinnya? Ya, kemudian saya bilang bahwa kemarin saya jujur saja sih Kak, bahwa, "Oh ya Pak, jujur saja karena komitmen saya dari awal adalah 2 tahun, jadi mau bagaimanapun caranya, apapun caranya saya harus tetap 2 tahun." Jadi untuk pertanyaan Bapak tadi, sepertinya karena memang kita tidak tahu ya, mungkin ada kejadian tak terduga dari luar. Jadi mungkin cara saya pertama adalah saya akan mengontak pihak yang mensponsori saya yaitu LPDP dan mengkomunikasikan kendala saya. Kemudian nanti dari situ atas kebijakan atau pertimbangan LPDP, saya akan meminta waktu tambahan di luar dari 2 tahun dan bertekad untuk menyelesaikan studi saya sesuai dengan waktu tambahan tersebut. Seperti itu sih Kak jawaban saya. Oke, oke, good. Jadi, artinya ada prosedur yang bisa kita sampaikan, yaitu Ya, yang komunikasi dengan disampaikan LPDP, LPDP, ya. gitu gitu. Oke, apalagi? Apalagi ya Kak, sebenarnya ada banyak sih, kalau nggak salah saya juga ditanya tentang rencana tesis. Oh, rencana tesis. Ya, dan kemarin saya jujur saja jawabnya Kak, soalnya saya masih belum tahu, apa Mhm. namanya, judulnya nanti itu seperti apa gitu. Di esai Jadi, nggak ditulis? di essay emang saya nggak Oh, masukkan emang Kak, nggak saya hanya masukkan? memasukkan, isu-isu saja seperti itu. Jadi, saya bilang saja bahwa untuk judulnya sejujurnya saya masih belum tahu Pak, tapi untuk topiknya sendiri saya berencana untuk, mengambil tema tentang, sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Mhm. Karena, saya juga sudah, melihat berbagai, apa namanya, referensi dosen-dosen yang kemungkinan sangat potensial untuk menjadi supervisor saya nanti, seperti itu. Oke, 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 baik. Jadi seputar studi ya. Mata kuliah di sana ditanya nggak? Iya, ditanya kemarin, saya sempat disuruh sebutin, contoh mata kuliah dari Heeh, 3 universitas itu, dan heeh. syukurnya saya sempat hafal sih, Kak. Oke, Walaupun nggak semuanya, good. tapi intinya Iya, 1 atau 2 gitu, kita bisa iya. hafal dan juga apa sih yang kita pelajari dari mata kuliah itu dan, Oke. hasilnya itu apa yang mau kita berikan ke daerah, seperti itu kemarin, Kak. Berarti memang udah riset duluan ya Iya, saya udah dari pihak kampus? liatin semua mata kuliahnya, terus timetable-nya, seperti itu. Oke, artinya udah detail. Termasuk sistem IPK, biaya SPP ditanya nggak? Biaya SPP sendiri saya nggak ditanya, tapi Heeh, saya udah baca semuanya sih, Kak, heeh, informasi detail seperti itu. heeh. Sistem kredit point dan juga apa ya kemarinnya. Pokoknya sampai jadwal wisudanya saya udah liatin semua yang Luar jaga-jaga. Ya, biasa. siapa tahu ditanya. Iya, seperti itu. Pertanyaan tersulit apa? Selain yang psikologi tadi? Menurut saya pertanyaan tersulit itu yang dari ahli di bidang kita. Mhm. Karena kan berhadapan dengan ahli ya. Jadi memang jawabannya itu nggak bisa di apa ya, pelintir. Memang harus sesuai dengan fakta yang ada. Dan jadi diusahakan kita apa ya, tetap mengingat berapa misalnya 1 atau 2 teori yang berkaitan dengan bidang kita. Seperti Oke, itu. good. Terakhir nih tentang wawancara, tipsnya buat teman-teman yang mau wawancara untuk LPDP ataupun beasiswa apapun itu, berdasarkan pengalaman Mbak Dewi. Untuk wawancara sendiri ya, Kak, ya. Untuk wawancara sendiri, jadi karena menurut saya wawancara adalah, seleksi yang paling sulit, jadi usahakan, mencari informasi sebanyak mungkin. Kemarin saya itu karena di daerah saya nggak tahu mau nanya ke siapa, saya hanya punya 1 alumni, itu pun yang dalam negeri. Jadi saya mencari dari YouTube, saya buka aplikasi Quora, saya nyari di Google, saya ke Instagram, saya sampai mendownload Telegram untuk gabung ke grup. Jadi cari informasi sebanyak mungkin. Kemudian yang berikut adalah pelajari detail dari kampus tujuan dan negara tujuan. Bahkan mungkin hal-hal yang terkesan sepele seperti misalnya hubungan antara negara Indonesia dan negara tujuan, jaga-jaga Hmm, saja siapa tahu ditanya seperti itu, Kak. Dan juga hal-hal detail seperti sistem kredit point di kampus tujuan, lalu apa istilahnya semester karena ada beberapa kampus yang menerapkan sistem istilahnya semester itu kan Kak. heeh. Jadi apa ya belajar sistem pendidikannya, terus mata kuliahnya bahkan apa yang dipelajari dari mata
mata kuliah itu sampai ke dosen-dosennya. Oh, Dosen-dosen dari kampus itu saya pelajari semuanya, khususnya di bidang sustainable tourism ataupun ya, publikasinya, seminarnya, apa yang pernah dibuat, hal-hal detail seperti itu, Kak. luar biasa. Memang artinya persiapannya sudah sangat Iya, Kak. matang gitu ya. Ya, dan mungkin yang penting adalah pelajari essay dan formulir pendaftaran. Esai dan formulir Essay dan formulir pendaftaran. pendaftaran, ya. Oke. Dari ketiga kampus yang tertulis, preferensi utamanya pengennya ke kampus mana? Saya pilihan pertamanya itu jatuh pada Griffith Oh, University di Griffith, Australia. Ya, Australia. Oke. Jadi memang targetnya pengennya ke Aussie begitu. ya pengennya ke Griffith, Oke, oke. Australia. Baik, mungkin untuk ini kita cukupkan dulu Iya, untuk baik, Kak. sesinya. Terima kasih. Terima Nanti kasih. apa namanya? Semoga video ini bermanfaat. Mohon izin nih kalau misalnya, oh saya stop dulu.